Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan dan aktivitas kegiatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Validasi dan Evaluasi Reman Publikasi Tenaga Pendidik Ibu Dr. Suzaimah Batubara MA. Yang saya hormati Sekretaris Tim Validasi dan Evaluasi Reman Publikasi Tenaga Pendidik Bapak Dr. Muhammad Irwan Fardina Sution MKOM. Dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu dosen di lingkungan UIN Sumatera Utara, peserta sosialisasi intensif kenaikan jabatan guru besar dan karya ilmiah UIN Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja acara yang pertama yaitu pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Zaini Dahlan. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واهدنا الصراط المستقيم فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقين إماما ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا داود والجبال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Tim Validasi dan Evaluasi Remote Publikasi Tenaga Pendidik UIN Sumatera Utara kepada Ibu Dr. Suzaimah Batubara MA, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali hormat kami Bapak Ibu ya pada saat ini selaku panitia evaluasi penilaian karya ilmiah untuk insentif kenaikan jabatan guru besar, ini namanya kegiatannya, dan karya ilmiah sebagai bahagian remunerasi tenaga pendidik. Ini adalah para tim yang dibentuk oleh Ibu Rektor UIN Sumatera Utara. Bapak Ibu para tenaga pendidik yang hadir pada siang yang berbahagia ini melalui Zoom meeting kita, para guru besar kami, hormat kami kepada para guru besar. Tadi ada Ibu Profesor Khadijah ya, dan teman-teman yang Ibu Bapak Profesor yang lain, para guru besar UIN Sumatera Utara. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada siang ini kita diberikannya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program perdana ini di masa jabatan
Rektor kita saat ini periode 2023-2027 ini yang perdana untuk pemberian reward. Pemberian reward, kalau kita ikuti nama SK-nya ini sangat panjang, tapi secara sederhana adalah pemberian reward, penghargaan atas prestasi dosen di bidang publikasi. Dan dia nanti jenis-jenis publikasi yang diberikan penghargaan ini nanti akan secara lebih rinci akan dijelaskan oleh Pak Irwan Padli selaku sekretaris panitia yang memiliki rekognisi ya terkait dengan publikasi. Dan mari juga Bapak Ibu kita sampaikan selawat dan salam kita ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bahagian dari kerja-kerja kita ini adalah keistiqomahan kita selaku umatnya ya untuk menebarkan ilmu, menghargai dan juga mengembangkan diri. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya program ya sosialisasi ini adalah kegiatan ini adalah sosialisasi bagaimana dosen akan mendapatkan haknya ketika dia sudah melakukan sebuah prestasi di bidang publikasi ilmiah, baik itu publikasi pada tingkat internasional, nasional, ya saya kira itu ya internasional yang terutama, baik itu untuk dosen yang belum sampai kepada guru besar, dan juga satu khusus adalah penghargaan atau pemberian penghargaan kepada dosen yang sudah mencapai taraf guru besar. Ya, tingkatan kepangkatan guru besar juga akan diberikan apresiasi berupa reward dalam bentuk nanti ada uang dan sertifikat. Bapak Ibu, saya selaku Ketua Panitia pertama sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan UIN dalam hal ini Ibu Rektor, Profesor Dr. Nur Hayati MAG yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Ketua Tim Panitia Evaluasi Penilaian Karya Ilmiah untuk insentif kenaikan jabatan guru besar dan karya ilmiah sebagai bahagian remunerasi tenaga pendidik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2023 ini. Saya yakin sebenarnya kita semua memiliki kapasitas untuk bisa menjadi ketua tim. Namun untuk kali ini Bu Rektor memberikan kepercayaan kepada saya. Saya selaku ketua dan selaku bawahan mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Saya berharap kawan-kawan panitia yang juga dimasukkan selaku tim bisa sama-sama kita menjalankan tanggung jawab ini dan menyelesaikannya dengan hasil yang terbaik. Saya yakin dengan kapasitas Bapak Ibu yang masuk di dalam tim ini itu bakal memberikan kita yakini akan memberikan hasil yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika, kampus, dan juga kepemimpinan di Ibu Rektor kita tahun ini. Untuk yang tahun ini ya, untuk kegiatan yang ini. Saya selaku panitia mohon maaf seandainya ada kerja-kerja yang kurang pas, dan juga kepada seluruh dosen yang untuk terlibat kami himbau dan kami harapkan untuk segera berpartisipasi mengikuti seluruh tahapan ya. Hari ini kita sosialisasi, besok sudah mulai pendaftaran. Pada sosialisasi ini akan diterangkan seluruh ketentuan juknis dan juga tahapan bagaimana submit daripada artikel-artikel kita itu, bagaimana kita mensubmitnya, itu juga akan jadi kita silakan ya, kami persilakan untuk Bapak Ibu bertanya mana yang kurang jelas pada sosialisasi inilah. Kenapa? Karena nanti kita akan share juga ya, dan juga akan disampaikan oleh Pak Irwan
schedule dari tahapan program ini gitu. Jadi jangan sampai kelewatan. Waktu pendaftaran itu sangat singkat, maka dipergunakan bagi yang teman-teman, Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara yang kita tahu memiliki potensi, punya karya-karya ilmiah yang banyak, yang bereputasi dari jurnal-jurnal bereputasi. Ketika tidak ada waktu saat ini untuk sosialisasi, silakan kita juga memberikan secara di luar dari forum sosialisasi ini untuk sharing-sharing, memberikan informasi, istilahnya menghalu-halukan agar semuanya turut berpartisipasi. Bapak Ibu, ini ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Rektor, tidak ada batasan. Tidak ada batasan jumlah pemenang. Semuanya kalau yang Bapak Ibu submit itu nanti sudah memenuhi sesuai dengan juknis pasti mendapatkan reward begitu. Oleh karena itu meski batasannya itu satu dosen satu karya ilmiah. Satu profesor, kalau sudah profesor maka dia tidak boleh ikut lagi di dalam perlombaan yang untuk dosen. Kalau sudah dia mengambil yang profesor maka dia tidak mengambil untuk yang dosen. Dan ketika yang dosen dia sudah ada yang untuk internasional maka dia tidak lagi diperhitungkan untuk yang nasional gitu. Artikel yang untuk nasional. Jadi kalau yang sudah artikel tidak ada lagi yang untuk buku daras. Jadi satu dosen dengan satu jenis penghargaan. Barangkali untuk yang tahun ini keputusan pimpinan dan diarahkan kepada kita panitia seperti itu ketentuannya. Jadi Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh disubmit semuanya. Silakan disubmit karena semuanya akan diseleksi. Kalau tidak lulus yang di jurnal internasional, mungkin punya Bapak Ibu lulus yang di jurnal nasional. Enggak lulus yang di jurnal nasional, kalau ada buku darasnya, lulus yang di buku daras. Demikian. Jadi saya kira bukan hanya satu artikel yang bisa disubmit, boleh disubmit sebanyak-banyaknya, nanti akan kita lihat mana yang terbaik, itu yang diberikan penghargaan kepada Bapak Ibu. Demikian saya, sekali lagi insya Allah ya, untuk pengarahan dari pimpinan nanti akan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, bidang akademik, Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG. Mohon maaf kami Bapak Ibu, beliau ini tadi sedang mengikuti acara di luar ya, dinas luar, dan sekarang kembali menuju ke kantor, sedang di jalan, insya Allah nanti akan bergabung sama kita dan memberikan pengarahan. Demikian saja, sekali lagi mohon maaf seandainya ada yang kekurangan-kekurangan dalam program kita ini, terutama pada saat ini sosialisasi, kita akan sangat-sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan untuk kesuksesan program ini. Demikian saja, atas nama pribadi saya mohon maaf dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim panitia sehingga acara ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci lanjutkan Bu Suci. Pak WR udah ada itu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara oleh WR1 UIN Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tepatnya pukul 14.56 di jam saya, di jam komputer, kita bisa bertemu dalam majelis Zoom ini dalam rangka sosialisasi sehubungan penghargaan remunerasi bagi karya-karya ilmiah yang diterbitkan oleh dipublish oleh dosen-dosen UIN Sumatera Utara.
teman-teman panitia pelaksana yang saya banggakan, para dosen yang juga saya banggakan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama sekali, tentu saja salam dari Bu Rektor UIN Sumatera Utara. Tadi kami setengah hari berada di BI dalam rangka seminar internasional ekonomi Islam, dan beliau sejak lama meminta agar proses penghargaan ini bisa dituntaskan sebagaimana yang beliau sampaikan pada pidato-pidato mukaddimah sejak beliau dilantik menjadi Rektor UIN Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, selama ini memang terdengar suara yang amat nyaring dari dosen-dosen UIN kaitannya dengan penghargaan terhadap publikasi yang dilakukan oleh dosen-dosen yang di tempat-tempat lain itu sudah lama berlangsung, dan kita sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya ke arah itu jauh-jauh hari sebelumnya, namun masih terbentur dengan persoalan-persoalan yang bersifat aturan dan teknis. Untuk kali ini insya Allah setelah kita melakukan pertemuan dengan SPI, dengan bidang perencanaan, keuangan, dan kita membaca menelaah secara seksama aturan-aturan regulasi yang ada, ternyata ada ruang yang bisa kita manfaatkan untuk memberi penghargaan kepada para dosen-dosen. Oleh karena itulah kali ini kita akan melakukan kembali proses seleksi ya untuk penghargaan-penghargaan tersebut. Sampai detik ini yang hadir di majelis Zoom ini ada 65 partisipan. Kalau dibanding dengan jumlah dosen kita yang hampir menembus angka 400 lebih, ini memang masih terlalu kecil. Apakah ini menunjukkan informasi tidak sampai? Tentu tidak mungkin juga, tapi kemungkinan banyak teman-teman kita yang berhalangan atau tugas-tugas lain. Mungkin untuk konteks ini nanti kita bisa menggunakan prinsip fal yuballigh asyahid al-ghaib. Orang yang hadir, orang yang ikut dalam Zoom ini menyampaikan informasi kepada yang ghaib. Arti yang ghaib ini yang tak hadir maknanya ya, yang tak hadir. Nah, tentu saja kita semua berharap untuk kegiatan kali ini kita bisa mengawalinya dengan baik dan mengakhirinya dengan baik. Mengakhiri dengan baik itu maknanya kita menemukan orang-orang yang memang layak diberi penghargaan karena kontribusinya dalam peningkatan mutu posisi publikasi UIN di dunia internasional dan juga nasional. Oleh karenanya kita berharap bahwa proses ini berjalan dengan sangat baik. Dan pimpinan UIN Sumatera Utara kepada panitia sangat mengharapkan sekali, dan panitia ini teman-teman sekalian bisa dilihat, dan saya minta panitia-panitianya disebar saja, diinformasikan kepada seluruh dosen-dosen. Ini bentuk pertanggungjawaban kita karena kita tentu tidak meragukan orang-orang yang dipilih di kepanitiaan ini, bukan saja mereka itu memiliki publikasi tersendiri, tapi lebih dari itu mereka adalah orang yang integritasnya kita akui dan kita hargai. Nah, kendati demikian, saya ingin mengingatkan kepada panitia dua hal penting ya, kaitannya dengan akuntabel dan transparansi. Akuntabel dan transparansi ini berbeda ya. Akuntabel itu sesungguhnya lebih pada kualitas pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan tugas ini yang muatannya adalah kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang sudah kita tetapkan bersama. Akuntabel juga menuntut bahwa hasil yang kita dapatkan itu tahan terhadap kritik, tahan terhadap gugatan, karena memang berbasis kepada peraturan-peraturan yang ada. Itu kira-kira makna akuntabel. Sedangkan makna transparansi itu adalah keterbukaan kita dalam proses
seleksi dalam proses penilaian, sehingga sampai pada taraf itu diumumkan, orang bisa menerima pengumuman itu dengan lapang dada, dengan keterbukaan, karena memang dia dia bisa memutuskan keputusan yang sama dengan panitia. Oleh karena itu nanti kita berharap semua hasil dari penilaian itu harus bisa diuji publik ya ketika ada orang yang keberatan. Nah, transparan itu bukan maknanya harus ketika diumumkan itu lalu kita umumkan semua penilaian-penilaian itu, enggak juga begitu, karena itu nanti juga berkaitan dengan keberadaan masing-masing orang. Tetapi transparansi itu maknanya kalau ada orang yang tidak lulus misalnya, tidak lewat, dia bertanya kepada panitia, kenapa sih tidak lulus? Panitia akan membuka data-data yang ada, karya-karya yang ada, lalu menunjukkan di mana problemnya, apakah ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis atau di mana masalahnya. Itu yang disebut dengan transparansi ya. Jadi maknanya bukan kita buka semua penilaian, si anu lulus nilainya sekian, ini yang tak lulus, bukan makna begitu. Tapi kita bisa menjelaskan manakala orang komplain ya. Tapi kalau tidak ada yang komplain, itu tidak masalah lah. Hanya saja saya ingin memberi sedikit catatan lagi kepada panitia. Kalau ada kendala teknis ya, itu nanti mohon kebijakan dari panitia untuk memberi kesempatan kepada para dosen atau langsung dihubungi dosennya. Misalnya kita sudah pada proses verifikasi artikel atau verifikasi buku. Ada salah satu dosen yang tidak terbuka gitu. Tidak bisa dibuka linknya atau terjadi sesuatu. Itu langsung saja panitia menghubungi ke dosen itu, punya ibu tidak terbuka, kami tunggu dalam 2 jam, 3 jam, 4 jam ke depan, tolong segera dikirim gitu. Nah, jadi tidak serta-merta kalau tidak terbuka lalu kita apa namanya? Itu kita blacklist gitu sebagai orang yang tidak bisa mengikuti kompetisi ya. Ini kenapa? Karena tujuan dari kegiatan ini bukan untuk mencari kalah menang gitu, tapi adalah upaya UIN Sumatera Utara untuk memberi penghargaan kepada dosen-dosennya yang berkontribusi lewat publikasinya terhadap peringkatkah atau terhadap posisikah atau terhadap kedudukan UIN baik dalam skala nasional ataupun internasional. Jadi lebih pada pemaknaan penghargaan. Dan teman-teman sekalian, kalaulah kegiatan kali ini berhasil dengan baik, maka komitmen Bu Rektor itu kita akan menjadikannya sebagai kegiatan tahunan ya. Apakah memungkinkan 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali? Kalau memungkinkan setahun sekali ya tidak ada problem. Tapi kita akan mulai 2023 ini dan nanti 2024, 2025 mudah-mudahan ini akan terus memacu ya para dosen untuk mempublikasikan karya-karya ilmiahnya. Saya kira teman-teman sekalian ini yang bisa saya sampaikan dan mohon panitia bisa menjelaskan Jukni sebaik-baiknya, se-clear-clearnya, dan kita akan membuka ruang diskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Ibu Dr. Huzaimah Batubara dan seluruh tim yang hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan proses seleksi ini bisa berjalan dengan baik dan sedapat mungkin rekamannya juga bisa di-share ya kepada grup-grup kita agar teman-teman yang tidak hadir juga bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Saya kira demikian, selamat mengikuti sosialisasi ini dan kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita pada acara inti sosialisasi intensif kenaikan
Sumatera Utara dengan pemateri yang pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Irwan Nasution terkait penjelasan juknis. Untuk itu pada Bapak Dr. Muhammad Irwan Nasution kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Ajari Ahmad Tarigan, Bapak Ibu para guru besar yang sama-sama kita hormati, juga para kawan-kawan di tim, dan semua Bapak Ibu yang pada hari ini dapat hadir di ruang virtual kita. Izinkan saya melalui ini berbagi informasi bagaimana yang harus kita lakukan. Sudah bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah merupakan yang akan kita laksanakan dalam waktu berapa hari ke depan Bapak Ibu ya. Ini dia. Ada namanya remunerasi karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya mungkin dulunya sudah pernah ada ya Bapak Ibu, tapi ini kita apakan kembali. Jadi di sini yang paling penting akan nanti ada juga juknis-juknisnya yang akan kita share secara lengkap dan Bapak Ibu bisa membacanya secara detail. Saya hanya ini membuat ringkasan sehingga Bapak Ibu nanti bisa memahaminya dengan cepat mungkin ya. Yang pertama adalah bahan acuannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara nomor 387 tahun 2023 tentang petunjuk teknis insentif karya ilmiah dalam kenaikan jabatan guru besar UIN Sumatera Utara, Medan. Yang kedua, Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara nomor 388 tahun 2023 tentang petunjuk teknis evaluasi karya ilmiah UIN Sumatera Utara, Medan. Dan yang terakhir, Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara nomor 389 tahun 2023 tentang panitia evaluasi penilaian karya ilmiah untuk insentif kenaikan jabatan guru besar dan karya ilmiah sebagai bahan remunerasi tenaga pendidik UIN Sumatera Utara, Medan. Dan ketiga acuan ini seperti arahan dari Bapak Wakil Rektor 1, nanti di akhir daripada acara kita ini akan kami bagikan di grup-grup WA kita. Bapak Ibu nanti bisa membacanya secara detail. Pada presentasi yang saya jelaskan ini hanya merupakan rangkuman daripada ketiga juknis ini. Dan seperti inilah kira-kira rangkumannya Bapak Ibu. Untuk saat ini kita ada yang namanya 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah insentif karya ilmiah dalam kenaikan jabatan guru besar. Jadi Bapak Ibu para guru besar, para profesor untuk tahun 2023 ini mendapatkan sebuah reward ya. Adapun ketentuan rewardnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau Web of Science digunakan sebagai syarat guru besar. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun karya ilmiah, guru besarnya kan dibutuhkan ya paper-paper yang terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, dan dalam hal ini itu bisa digunakan untuk mendapatkan insentif. Nah, silakan Bapak Ibu dicari kembali ya. Dan untuk kemudian yang kedua adalah bukti pengiriman PAK-nya. Jadi Bapak Ibu kemarin waktu PAK-nya dikirim melalui mungkin kepegawaian, dicari kembali. Jadi di situ akan tercantum artikel Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya memang artikel tersebutlah yang digunakan untuk mengurus guru besarnya, bukan artikel yang lain. Kemudian yang ketiga adalah salinan ada salinan PAK. Jadi Pak Ibu kan mungkin daripada nanti PAK-nya sudah keluar ya, dan di situ akan menunjukkan berapa angka kreditnya. Itu nanti juga diberikan kepada kami. Kemudian ada yang keempat, salinan surat keputusan pengangkatan guru besar. Nah ini Bapak Ibu ya, di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada dilihat
dari tahun yang lampau sudah diakui dari tahun 2017 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya guru besar dari tahun 2017 sampai 31 Juli 2023. Nah, itu jadi cukup panjang. Silakan nanti berkas-berkasnya ya, dicari kembali Bapak Ibu ya. Dan yang nomor 5, artikelnya belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Jadi Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu yang mengetahuinya ya. Kami percaya dengan sepenuh hati Bapak Ibu pastilah tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya ini kalau sudah mendapatkan bantuan, maka Bapak Ibu tidaklah dapat mengajukannya kembali untuk pada posisi remunerasi insentif karya ilmiah kenaikan jabatan guru besar ini. Dan kemudian karya ilmiahnya yang diserahkan memang cuma satu ya Bapak Ibu. Jadi boleh saja nanti Bapak Ibu mungkin mengusul ke pangkatan guru besarnya ada karya ilmiahnya, ada mungkin 2 atau 3 atau 4 ya. Nah, tapi pilihlah di antara 2, 3 atau 4 itu satu saja Bapak Ibu ya. Jangan semuanya diajukan karena memang yang mendapatkan insentif itu hanya satu saja. Jadi tidak lebih. Ini ada hal yang sangat penting Bapak Ibu untuk yang guru besar ya. Kemudian ada yang kedua, yang ini untuk tenaga pendidik. Ini berlaku untuk semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan guru besar ataupun yang guru besar, tapi guru besar yang tidak mengajukan ini. Nah, jadi guru besar yang tidak mengajukan insentif dalam karya ilmiah guru besar ini boleh masuk pada posisi jenis karya ilmiah tenaga pendidik. Tapi kalau sudah masuk kepada usulan insentif karya ilmiah kenaikan guru besar, maka tidak boleh mengikuti jenis karya ilmiah tenaga pendidik. Jadi tidak boleh dua-duanya Bapak Ibu ya, harus memilih di antara satu. Untuk karya ilmiah tenaga pendidik ini ada dibagi 4 jenis Bapak Ibu ya. Yang pertama namanya paper ya, terbit pada jurnal internasional bereputasi. Ini terindeks Scopus. Nah, kemudian ada paper terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks Web of Science. Lalu paper yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi. Ini mulai dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Dan dia kemudian ada yang terakhir adalah buku ber-ISBN. Dan buku ini terbagi 2, buku ajar atau buku referensi. Tentunya ini sesuai dengan bidang keilmuan dosen tersebut. Dan ada syarat ketentuan Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, penulisnya ya harus penulis pertama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bukanlah penulis yang kedua, ketiga, atau keempat. Tapi Bapak Ibu adalah penulis pertama dan dengan afiliasi yang benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu afiliasinya bukan seperti ini tertulis, harus tertulis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Ibu ya. Nah, kemudian NIDN Bapak Ibu juga harus home base-nya adalah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Boleh jadi Bapak Ibu masih NIDN-nya belum di UIN Sumatera Utara, maka Bapak Ibu tidak memenuhi syarat daripada untuk mendapatkan remunerasi di karya ilmiah ini. Ya, ini supaya kita juga akan bermanfaat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini NIDN-nya belum pindah ke kita, maka sebetulnya karya-karya ilmiah Bapak Ibu tidak akan ada bermanfaat buat universitas kita. Demikian juga dengan afiliasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bila afiliasinya bukan tertulis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maka tidak akan berdampak buat institusi kita Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 2, tidak merupakan luaran dari penelitian BOPTN, BLU, atau lainnya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3, belum pernah digunakan untuk BKD ya Bapak Ibu. Dan yang nomor 4, bukan merupakan bagian dari penyelesaian dari tugas akhir, disertasi, ataupun skripsi. Dan ini sangat penting Bapak Ibu ya. Nanti juga akan kelihatan kalau misalnya Bapak Ibu berani mencoba-coba untuk menyusun ya, mensubmit daripada yang tugas akhirnya. Nanti akan kelihatan juga Bapak Ibu ya. Yang nomor 5, tidak menerima ya. Jadi tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun. Yang nomor 6, dalam status tidak discontinue. Nah ini Bapak Ibu ya, sangat penting sekali. Jadi nanti waktu kita memverifikasi data Bapak Ibu, semua paper-papernya itu adalah dalam status yang masih on ya. Nah, jadi kalau sudah discontinue berarti Bapak Ibu tidak terindeks Scopus, ataupun tidak terindeks Web of Science, ataupun juga tidak terakreditasi Bapak Ibu. Maka dianggap ya itu
tidak memenuhi syarat. Nah, dengan demikian mungkin saja Bapak Ibu waktu mensubmit dulu kala itu masih statusnya masih belum discontinue. Tapi sekarang kita memverifikasinya pada tahun ini Bapak Ibu ya, pada bulan Agustus. Maka akan dilihat adalah pada status pada Agustus tahun ini. Kemudian yang nomor 7 adalah khusus untuk buku. Dan ini adalah edisi pertama ya Bapak Ibu. Jadi bukan edisi yang kedua, ketiga, atau seterusnya. Jadi yang dikirimkan ini adalah edisi pertama. Dan untuk buku ini Bapak Ibu, nanti kita akan lacak juga ISBN-nya harus juga terdaftar ya di Perpus Nasional. Jadi ada beberapa Bapak Ibu, sebetulnya saya juga adalah Sinta verifikator. Saya melihat beberapa buku-buku Bapak Ibu ada yang ISBN-nya tidak terdaftar di Perpustakaan Nasional. Maka ini tidak bisa ya Bapak Ibu, tidak memenuhi syarat. Kemudian Bapak Ibu adalah periode penerbitan. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan submit adalah penerbitan dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2023. Jadi waktunya cukup lama ya Bapak Ibu, ada 3 tahun lebih kurang ya. Mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2023. Jadi semua paper-paper Bapak Ibu yang memenuhi syarat dari 1 sampai 7 tersebut, jika pada periode itu terbitnya maka bisa diajukan. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah yang diserahkan itu hanya 1 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengirim banyak-banyak. Silakan pilih di antara paper-paper atau karya Bapak Ibu itu yang paling terbaik lah ya. Yang terbaik itulah yang dikirimkan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Setelah syarat dan ketentuan, maka Bapak Ibu berhaklah memenuhi syarat. Dengan bila Bapak Ibu memenuhi syarat, maka Bapak Ibu akan berhaklah menerima reward ya. Dan reward maksimum ya Bapak Ibu, ini ada nilai-nilainya seperti ini. Dan ini nilainya maksimum Bapak Ibu ya. Jadi boleh jadi nanti Bapak Ibu bisa di bawah ini begitu ya. Begitu nanti kita daripada keputusan dari panitia dan pimpinan. Untuk di jurnal internasional Trindex Scopus, dia akan nilai penuh maksimumnya ada 15 juta. Untuk di jurnal yang internasional bereputasi Trindex Web of Science, nilai maksimumnya 10 juta. Untuk yang terakreditasi di Sinta, nilai maksimumnya 1 juta. Untuk karya ilmiah berupa buku, buku non-ajar terkait bidang keilmuan, nilai maksimumnya 2.500.000 dan buku ajar nilai maksimumnya 1.500.000. Bapak Ibu silakan mulai dipersiapkannya setelah acara ini dimulai karena masa submitnya sangat dekat ya Bapak Ibu. Dan semua ini disubmit secara online Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak ada yang terganggu oleh kondisi karena semuanya dilakukan secara online. Bapak bisa mensubmitnya dari manapun dan kapanpun. Bahkan tengah malam pun silakan disubmit. Dan paling lama batas yang bisa ditoleransi sesuai dengan keputusan rapat panitia adalah paling lama Bapak Ibu masa submitnya pada tanggal 6 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB. Dan semuanya ada URL-URL-nya. Nanti URL ini akan dijelaskan juga oleh tim IT kita, Bapak Muhammad Dedi Irawan. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bahagia. Mari terus berkarya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi terkait tentang submit yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dedi Irawan Info. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya dengar, Bu? Halo? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan teknik ininya ya,
untuk submit. Bentar ya Bapak Ibu ya, agak sedikit nge-hang laptopnya. Nah, teknik untuk submit kita menggunakan fasilitas Google Form ya, mungkin nanti ke depan bisa dibuat aplikasinya. Untuk saat ini tim panitia masih menggunakan Google Form yang masih yang lama, namun ada perbedaan sedikit. Kalau yang lama kita hanya ada 3 klaster ya, dianggap 3 klaster. Nah, untuk yang sekarang ini karena ada yang guru besar, jadi ada sedikit berbeda. Dipastikan untuk semua Bapak Ibu agar tidak salah memilih ininya ya, tidak salah memilih klaster atau URL pada masing-masing Google Form yang disediakan. Nah, seleksinya ada 2 jenis ya. Pertama seleksi untuk yang kenaikan jabatan guru besar, yang kedua adalah seleksi pemberian internship untuk yang tenaga pendidik. Gelap nih Pak. Iya, maaf Bapak Ibu ya, laptopnya agak crash. Sudah muncul ya. Untuk URL-nya masing-masing nanti mungkin bisa dibagikan setelah ini. URL bisa juga dari ini PowerPoint ini, dan bisa juga nanti ada yang bersifat teks saja di-share ke masing-masing WA group. Jadi saya akan langsung teknis di ininya saja. Saya stop dulu ya Bapak Ibu ya, karena agak Pak Ibu mohon diisi daftar hadirnya ya, ada di chatting. Nah, yang ini adalah untuk karya ilmiah yang tenaga pendidik dulu, yang Scopus ya. Sebenarnya yang lainnya sama. Hal yang penting di apa ini adalah, pertama yang perlu diingat adalah batas waktunya. Itu batas waktunya adalah 6 Agustus. Nah, di sini sudah ada isian-isian yang memang hanya tinggal diisi. Penulis kan di sini ada penulis tunggal dan pertama, nanti tinggal dipilih saja. Baru di sini juga adalah afiliasi. Nah, afiliasi ini mungkin ada 2 jenis nanti Bapak Ibu, ada yang di PDF-nya dan ada yang di OJS-nya. Nah, kalau bisa yang di OJS-nya saja yang dimasukkan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah URL paper di jurnalnya, karena mungkin akan dicek lagi nanti. Ada URL paper yang ada di Scopus-nya. Nah, di sini juga Bapak Ibu harus mengisi SJR dari masing-masing Scopus-nya, karena SJR inilah yang mempengaruhi berapa pendapatan dari reward-nya. Selanjutnya adalah paper yang sudah disubmit, yang sudah di paper text-nya ya, paper text-nya yang disubmit. Selanjutnya di sini ada surat pernyataan Bapak Ibu ya. Surat pernyataannya tinggal download, sudah ada template-nya di situ. Nanti setelah Bapak Ibu download, baru Bapak Ibu upload kembali. Nah, selanjutnya untuk buku ya, jika yang WOS dan Sinta mungkin sama, namun di Sinta nanti ada pilihan Sinta 1, Sinta 2 begitu ya Bapak Ibu.
Nah, kalau yang buku di sini ada URL ISBN-nya. Nah, ini URL ISBN ini diambil dari URL Perpusnas ya Bapak Ibu, yang sudah ada ISBN-nya, tinggal dicari, nanti dicari dari Perpusnas, itu dikopikan ke mari. Nah, ada kategorinya, ada kategori buku ajar yang sesuai buku ajar dan buku non ajar terkait bidang keilmuan. Di sini ada beda ya Bapak Ibu, yang ini URL ISBN yang ada di Perpusnas. Nah, yang ini adalah nomor ISBN-nya. Yang kedua, selanjutnya ada nomor IKP, ada jumlah halaman, ukuran buku, ada textbook bukunya ya yang bersifat PDF. Nah, upayakan setiap nama file disertai nama penulisnya ya Bapak Ibu, karena biar mudah dicari nanti. Selanjutnya di buku ini juga ada surat pernyataan. Surat pernyataannya sama dengan yang lainnya. Selanjutnya di guru besar ada sedikit penambahan, yang lainnya sama. Nah, penambahannya ada pada di sini ya Bapak Ibu, bukti pengiriman PAK yang mencantumkan artikel yang diajukan. Jadi eh, di PAK-nya ada bahwa di PAK-nya menggunakan PAK-nya menggunakan artikel tersebut. Nah, itu yang akan di-upload. Baru ada salinan penetapan angka kreditnya. Selanjutnya adalah salinan surat keputusan pengangkatan guru besarnya. Nah, di sini tidak saya buat 2017-nya, karena mungkin bisa ada juga yang di bawah itu. Mungkin itu saja teknis untuk di Google Form-nya. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari Pak Iwan Fadli dan Pak Muhammad Dedi Irawan. Dan kepada Bapak Ibu peserta, apabila ada yang ingin dipertanyakan, nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Iwan Fadli atau Pak Dedi Irawan. Pada Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum. Baik, dipersilakan Ibu Khadijah, apabila ada yang dipertanyakan, langsung saja. Terima kasih kepada panitia. Ya, saya ingin bertanyakan, misalnya kita itu jurnal yang sudah terbit itu yang kita ajukan ke misalnya sebagai guru besar lah gitu ya kan. Betul, itu yang dimaksudkan ini kan. Oh, izin Ibu. Bu, suaranya putus-putus Bu. Oh, Ulangi Bu. oh ya. Maksud saya jurnal kita yang sudah terbit itu Pak Irwan yang kita masukkan kan? Iya benar Bu. Untuk Ah, yang semuanya Bapak Ibu ini semuanya statusnya ah, sudah terbit, bukan yang iya, dapat LOA atau apa. Karena oke. dari situlah kita tahu bahwasanya Oh, posisinya sampai di mana dia kan Bapak Ibu. Kalau dia ah, sudah ya. terbit, nanti kita lihat Ah, juga tentunya belum tidak dalam kondisi discontinue atau pas, dalam kondisi tidak terakreditasi. Begitu Bapak Ibu. Makasih Bapak Ibu. yuk. Pak Iwan, kita Izin Bu, soalnya putus-putus lagi Bu. halo Pak Iwan, Iya Bu. Apa ya Bu? putus nggak dengar ya. Memang agak sinyalnya agak susah ini Pak Iwan. Saya kan mau memasukkan, kita hanya memilih satu artikel atau buku atau jurnal Sinta itu. Kita pilihlah yang terbaik salah satu di antaranya. Kan begitu Pak Iwan ya. Iya Bu, benar. Karena Oke, kalau dia beberapa nanti jadi Ibu namanya munculnya berkali-kali. Jadi itu oke, oke. menurut aturan tidak boleh Bu katanya Bu. Cuma Hanya muncul sekali boleh aja ya. sekali aja. Iya Bu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu Prof. Izin Pak,
Pak Iwan, boleh saya? Ibu Pebi, Ibu ya, Ibu Pebi. Ya, Ibu saya Pebi Kamila. namanya. Kamila. Oh ya, iya silakan Ibu. Ini mohon maaf ini belum bisa buka kameranya Pak. Masih di jalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak, tadi saya melihat ada kriteria ya, kriteria maksimum. Apakah ada kira-kira yang boleh kami tahu bagaimana untuk mendapatkan nilai maksimum? Kemudian apakah boleh tahu kira-kira misalnya kita ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya, bagaimana perbandingan tingkatan remunerasinya? Demikian juga dengan buku referensi, sehingga kita bisa tahu kira-kira kita bisa sebaiknya memasukkan yang mana, apakah buku referensi atau Sinta atau yang mana. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab aja, Bu. Ya, Pak Irwan, silakan. Ya, makasih Ibu Pebi. Ibu Pebi Kamilah ya. Nah, ini nanti Bu secara detailnya nanti akan kami berikan juknis ini Bapak Ibu ya. Seperti apa nanti dia ada tergantung SJR ya Bapak Ibu. Tentunya nanti SJR-nya ini berarti SJR 2022 lah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bukan SJR yang 2020 atau 2021 Bapak Ibu. Tentunya dia mengikut ke SJR yang terbaru ya. Nanti kita akan lihat posisi Bapak Ibu ada di mana dan tentunya SJR yang lebih tinggi yang akan nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai angka yang paling besar. Dan tentu juga kita melihat reputasi daripada jurnal tersebut Bapak Ibu. Karena juga banyak terindikasi ternyata jurnal tersebut dalam tanda petik adalah jurnal abal-abal. Nah, dan itu begitu Bapak Ibu tentunya akan pertimbangan lah ya daripada rapat lah nanti rapat para pimpinan dan juga verifikator dan validator lah semua ya. Bagaimana menentukan kebijakan yang tepat lah sehingga Bapak Ibu mungkin kalau jurnalnya ternyata memang ya jurnal abal-abal begitu ya, tetapi sudah Scopus, tapi terbit gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat untuk naik pangkat kena reject juga sebenarnya karena dari tim PAK pusat itu juga paham Bapak Ibu mana jurnal abal-abal mana enggak. Cuma kadang-kadang dia di PAK dibilangnya ini kurang memenuhi syarat katanya. Nah, tapi dia bahasanya bahasa halus-halus gitu ya. Tidak langsung dibilangnya ini jurnal abal-abal atau jurnal gimana gitu. Nah, tapi nanti itulah mungkin dia ada di pertimbangan ya Bapak Ibu, ada pertimbangan daripada pimpinan dan juga daripada validator menentukan nilai maksimumnya. Sehingga Bapak Ibu bisa mencapai nilai maksimum itu ya paling besar ya segitu Bapak Ibu ya, ada 15 juta. Tapi ya bisalah mungkin turun sampai di bawah, tapi nggak mungkin sampai ke bawah kali Bapak Ibu kan ada rentangnya juga. Begitu kira-kira Ibu Kusmila ya. Makasih Bu Bu Kamila ya, Kamila, Bu Pak. Kamila. Oh ya, ya makasih Kalau Bu Kamila. Gitu kira-kira. Sinta tadi Pak, Sinta. Ah sama juga Bu, Sinta yang paling tinggi itu ya itu tadi nilainya cuma 1 juta Bapak Ibu memang. Nah mungkin nanti ya tahun-tahun berikutnya kita perjuangkan lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau saran saya kebanyakan Sinta 1 itu adalah Scopus, maka Bapak Ibu jangan mengambil Sinta 1-nya, tapi diajukan ke Scopus gitu kira-kira. Itu perlu disiasati juga Bapak Ibu, jangan sampai salah ya kan. Demikian Bu Kamila. Baik, terima kasih. Izin Pak. Terima kasih Bu. Pak Irwan, silakan Pak. Pak. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini Pak Irwan bersama dosen-dosen PIAUD se-Indonesia ada menulis buku kolaborasi, ada 5 perguruan tinggi. Dan alhamdulillah memang saya sebagai ketua penulisnya atau penulis pertamanya. Tapi sekarang ini masih dalam ini urusan percetakan Pak Irwan, belum dicetak gitu, belum terbit. Ini kan batas waktunya ini kan sampai tanggal 6 ya Pak Irwan ya. 6 Agustus ya. Betul Pak.
andai tak terkejar lewat dari tanggal 6 Agustus ini, barulah terbit buku kami tadi, kira-kira kalau tidak terkejar yang periode ini, kira-kira bisa nggak itu dimasukkan kepada periode yang akan datang gitu, Pak Irwan? Kemarin memang usulan daripada kita ke pimpinan Bapak Ibu ini adalah program berkelanjutan. Jadi ini yang pertama ini memang ya inilah pertama sekali perdana lah ini ya, edisi perdana kita ini. Dan ini kita harapkan untuk kedepannya juga selain berkelanjutan juga mungkin nilainya kita harapkan bertambah naik gitu Pak Basri. Jadi kita doakan nanti juga karena ini kalau udah lihat ini kan masih standar lama Bapak Ibu ya, bukan nilai. Makanya kok bisa ya di jurnal Sinta kok cuma 1 juta gitu kira-kira, kecil kali rasanya gitu kan. Tapi memang begitulah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pun nanti ke Sinta 2 pun mungkin mensubmitnya udah kena biaya segitu kali ya. Begitu sekarang ini ya. Tapi ini yang kita lihat ini memang sesuai dengan KR-nya masih KR yang lama Bapak Ibu. Jadi tarif remunerasinya tahun 2021 Bapak Ibu ya. Nanti kita mengusulkan juga kepada pimpinan mungkin nih KR-nya bisa mungkin direvisi atau ditingkatkan menjadi nilainya mungkin bertambah, ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu kira-kira Bapak. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu silakan. Ya Pak Irwan, mungkin itu di room chat ada Pak Wahyu. Hal-hal yang mendasari. Apa Bu suaranya nggak kejelasan Bu? Coba suara Bu Suci kok Hal-hal kurang yang jelas. mendasari penelitian dilakukan. Di room chat ada Pak Wahyudi bertanya. Saya melihat bahwa Ibu Tri ya silakan monggo Bu Tri ya mau bertanya apa Ibu? oh iya Pak Irwan, terima kasih, maaf nggak pakai kamera ya Pak ya. Selamat Ya, Bu, nggak untuk apa-apa, Bu. Bapak Kapus, belum mengucapkan selamat. Yang saya hormati Bapak Ibu para profesor, guru besar, dan Bapak Ibu dosen. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja. Jadi begini Pak Irwan, bisa nggak nanti kami setelah kami submit, katakanlah kami mendaftar, kami dapat rincian bahwa ini loh orang-orang yang sudah melakukan submit seperti proposal itu loh Pak. Submit bahwa kami sudah yang akan direview. Mana tahu linknya itu ada yang salah sehingga salah Google Drive gitu. Karena pengalaman kami dari akreditasi itu link Google Drive kami banyak jenisnya sehingga ketika mengambil file sudah berbeda-beda. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya ini Pak mau nanya kalau misalnya nih artikel itu kita kan di tahun 2020 dengan 2023. Nah, ternyata sepanjang tahun itu juga katakanlah kita menulis sedikit-sedikit gitu. Di tahun 2023 kita mengajukan hibah tulisan juga melalui dana BOPTN di pusat, di tingkat pusat, bukan perguruan tinggi. Nah, artikel kita di tahun 2020 dan 2021 itu belum pernah kita ajukan kemana-mana. Apakah itu bisa kita ngajukan di tahun ini? Artikel itu terbit di 2020 misalnya. Itu. Apakah dana yang mau dicairkan untuk remunerasi dosen ini dari sumber yang sama gitu Pak? Jangan nanti sampai menyalahi atau misalnya saya dinyatakan tidak lulus di tingkat pusat kan rugi juga kalau yang tingkat universitas nggak ikut kan gitu kan Pak. Sementara secara realnya kita sudah berkontribusi memberikan jumlah Scopus di perguruan tinggi terkhususnya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ya mohon kebijakan kalau bisa kalau memang dananya berbeda ya diizinkan kan gitu. Gitu ya Pak ya, mungkin itu harapan kami yang sudah mengajukan di tingkat pusat. Karena belum tentu lulus juga Pak, kan gitu. Terima kasih Pak Irwan untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harapan Ibu sama dengan harapan kita juga, Bu. Tapi ini ya seperti yang sudah kita rumuskan, Bu, di Juknis kayaknya berbeda itu, Bu. Karena memang tertulis di Juknis itu sangat jelas bahasanya adalah tidak menerima bantuan insentif dari pihak manapun katanya. Nah, itu Bu. Jadi memang macam mana kalau memang luar biasa Bapak ini cocok Bapak menjadi. Terima kasih Pak. Senang jadi sekali saya dengarnya. jadi yang di sini yang payah kita mengapanya nih gimana lagi karena ada tertulis sudah begitu. Jadi kita kayaknya nggak mungkin Bu bisa melakukan itu gitu. Memang akhirnya kita harus memilih di antara satu begitulah Bu. Nah, jadi memang kalau saran saya cari yang lain lagi. Macam ibu ini kan sudah ratunya Scopus ini. Scopusnya banyak kali.
Iya Pak, Jadi tapi yang pilih aja, diajukan Bu. kan beda Pak. Yang 2020 yang mau saya ajukan. Yang saya ajukan di Terus 2023 ini kan 2023 terbitnya, yang untuk pusat. Artinya kan memang belum mendapat dana dari mana-mana. Artinya kan bisa gini, Bu, Pak. gini Bu, Ibu sudah dalam pengajuan. Ya iya dong. Di sana udah ada status. Belum lah Pak, makanya kalau nggak lulus kan rugi saya. Sementara ini Iya, keputusannya kan iya, 15 betul, betul, Agustus. betul. Ah, Ini di sana udah ada status. statusnya kan tahap penilaian secara keseluruhan. Gini Bu, kalau Ibu nggak mau ambil resiko, kalau Ibu misalnya menang di sana, Ibu batalkan yang di pusat. Oke. Ah, gimana Pak? Kalau menang di sana, Misalnya, pilih sana aja gitu ya Pak. kalau Ibu Iya. menang di sana, batal di sini. Kalau menang di Oke, sini, Ibu siap. batalkan Berarti di sana. oke, siap. Berarti tetap diajukan boleh ya, Pak? Ya. Tapi tapi resikonya kalau misalnya nanti menang di sana, Ibu di sini Ibu mulangkan duit lah jadinya. Enggak lah, kan belum terima Bapak ini. Oh, Belum terima, oh iya, masih kan 15 kalau Agustus. misalnya Enggak, sebentar kalau Pak Irwan, saya nah, kira untuk kasus gimana? Bu Tri itu, kalau menurut saya, selagi artikel yang dia ajukan di pusat dengan artikel yang diajukan di karya ilmiah kita berbeda, itu tidak masalah Pak. Tapi Itu ketika dia ketemu. karya ilmiahnya satu sama, itu baru tidak boleh. Gitu Iya, dia. setuju. Enggak Kalau lah, Bu, karya enggak sama. ilmiahnya sama, iya Enggak gitu Ya, sama, dia. Bu, enggak sama. Yang satu maksud Ibu itu 2020, ke satu 2023 Yang satu kan terbitnya. yang diajukan ke BOPTN itu kan sumber yang berbeda dan itu Betul. pusat ya, Kemenak pusat dengan artikel yang berbeda. Sementara yang ini dia berkompetensi dengan artikel yang bukan yang dia ajukan untuk Kemenak gitu. Saya kira itu peluangnya dengan sumber dana yang berbeda dan itu boleh-boleh saja Pak. Lagian ini kita BLU. Saya kira gitu. Itulah kelebihan Bu Tri atau kawan-kawan yang lain yang memiliki banyak karya ilmiah. Itu dia. Saya kira Alhamdulillah, ya. makasih ya Ibu Ketua. Ya, itu memang pemahamannya seperti itu waktu kita rapat. Itu satu hal lain, Pak Irwan, barangkali ini saya kira perlu kita klarifikasi bersama. Begini, kalau menurut saya ya, dan di dalam rapat kemarin juga gitu, dan dalam kata sambutan saya tadi, semua dosen itu dia memang satu karya ilmiah yang disubmit kan gitu ya Pak Irwan. Tapi untuk semua gini dia, kalau yang profesor baru, kalau yang profesor dia milik profesor saja ya. Baru kemudian kalau untuk yang karya ilmiah tadi, saya kira dosen itu boleh dia memilih yang untuk Sinta satu, dia pilih satu boleh dia submit. Untuk yang guru besar untuk yang Scopus dia pilih kalau dia ada yang Scopus boleh dia pilih. Untuk yang WOS kalau dia punya WOS dia boleh pilih. Baru untuk buku daras dia pilih. Cuman tapi satu-satu saja untuk satu klaster dan yang menang nanti pun hanya satu gitu. Kalau seandainya kita batasi hanya satu saja dia pilih, ternyata nanti dia diseleksi di Scopus ternyata dia tidak lulus. Tapi ketika udah tidak lulus Scopus, kita panitia bisa melihat yang disinta gitu. Mungkin dia yang disinta dia lulus, maka dia bisa mendapatkan untuk yang disinta. Oleh karena itu kita tidak usah menerapkan seperti di BOPTN bahwasanya mereka submit untuk satu klaster aja, tidak boleh klaster yang lain. Tapi kalau yang untuk ini kita bukakan saja gitu, dia semua klaster boleh, tapi satu aja. Jangan semua yang Scopus dia submit satu, dia pilih yang Scopus satu karya ilmiah supaya panitia kerjanya lebih ringan. Tapi dia untuk menjaga-jaga dia boleh juga mensubmit yang Sinta. Seandainya yang Scopus setelah diverifikasi dia nggak lulus, nggak menang dia. Tapi yang disinta, mungkin disinta dia menang gitu, maka dia berhak mendapatkan yang disinta begitu. Jadi saya kira enggak apa-apa Pak Irwan, dia summit untuk yang jenis-jenis yang berbeda, tapi satu karya ilmiahnya itu untuk satu jenis klaster itu. Saya kira demikian apanya itu. Ini arahan barusan Pak WR tadi datang ke LPM, saya kebetulan di LPM. Barangkali itu amunya teman-teman dan Pak Irwan sekalian. Terima kasih.
Ya barangkali begitu Pak Irwan, gimana selanjutnya? Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab atau bagaimana? Bapak Ibu peserta, apabila ada lagi pertanyaan, kami persilakan. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Sepertinya Silakan Bu belum. Suci. Pak Irwan, absennya di mana tuh Pak Irwan? Di grup yang mana? Di share. Sebentar lagi Bu, itu di grup apa di jurnal lah juga nanti kita share. Oke, oke. Iya Bu. Itu semua jukni seperti semua apa itu nanti bisa dibaca masing-masing lah yang secara detailnya. Tanggal 6 Sama juga siapa juga tim-timnya aja di situ yang seperti Pak WR bilang. Jadi tahulah siapa orang-orang yang nanti bertugas. Bapak Ibu silakan dimonitor, dipelototin bersama apa yang ada di situ. Silakan, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu. Nggak ada, cukup. Cukup Pak. Ya mungkin Bu, apa silakan dokumentasi kita Ibu apa? Bapak Ibu peserta, sebelum kita tutup Zoom meeting pada hari ini, diharapkan Bapak Ibu peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya agar kita screenshot. Sudah diganti belum? Belum diganti lah Pak. Ya Bu Suci, Bu Suci. Halo Bu Suci, Ya, sudah Pak. sudah tutup lah. Ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara sosialisasi insentif kenaikan jabatan guru besar dan karya UIN Sumatera Utara telah sama-sama kita laksanakan dan materi juga telah sama-sama kita dengar. Semoga kegiatan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara dan sekaligus moderator kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berhadir dan bergabung bersama Zoom meeting kita pada sore hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Irwan, kawan-kawan tim semua, Bapak Ibu yang hadir. Selamat mensubmit. Ya, selamat mensubmit. Assalamualaikum. Ya Bapak Ibu absen.